Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Cause it's all that really matters in the end. Cause it's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin salah satu memimpin doa pembukaan pelajaran. Minta tolong Ifal, silahkan. Oke. Siap berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran hari ini lancar, tidak ada kendala apapun. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin mempresensi. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Afita. Kenapa Afita? Sakit. Kita doakan ya, semoga Afita cepat sembuh, bisa gabung dengan kita lagi. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, bisa kita tepuk semangat dulu. Nah, biar semangat. Oke, siap ya? Tepuk semangat. Biar tidak ngantuk karena cuaca panas menjelang siang, biasanya sudah. Ya, silahkan masuk. Ya. Dari mana Rohmat? Dari Oh iya, silahkan duduk. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, masih ingat pelajaran yang kemarin? Kita bahas tentang apa? Betul sekali, zat makanan. Ada apa saja zat makanan yang kita butuhkan? Karbohidrat, protein, mineral, vitamin. Yang satunya lemak dan air. Betul sekali. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, karena masih satu materi ya, akan sangat erat karena kita akan membahas tentang sistem-sistem organ pencernaan manusia. Jadi nanti kita akan bahas mulai dari awal sampai akhir makanan itu masuk dalam tubuh akan seperti apa dan diperlakukan dengan berbagai macam enzim apa saja. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, di sini kita akan mempelajari organ-organ pencernaan. Nah, nanti di gambar PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah menganalisis hubungan, struktur dan fungsi. Jadi kaitannya nanti antara mulut dengan lambung itu masih dekat atau tidak, ataukah ada organ di tengahnya dan lain-lain. Yang ketiga adalah menjelaskan fungsi enzim pencernaan dengan benar yang ada di setiap organ-organ pencernaan. Kan kita tahu tidak semua organ yang akan dilewati makanan itu semuanya punya enzim, ya kan? Baik, setelah ini Ibu akan memutarkan video yang nanti kaitannya dengan organ pencernaan. Jadi nanti ada satu permasalahan yang sudah kita temui sehari-hari yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Coba kita lihat. Tahun 2019 menjadi tahun kejayaan boba. Minuman boba menjadi penggerak utama pertumbuhan bisnis minuman dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dari 2020, lalu bagaimana meminum boba dilihat dari sisi kesehatan?
Demam boba tengah melanda masyarakat, khususnya generasi milenial. Sebagai gambaran, di sebuah gerai minuman boba, rata-rata 1,2 orang datang per menitnya untuk membeli. Merujuk laporan Google Trends 2019, di Indonesia penelusuran boba di Google Search mencatat kenaikan 11,6 kali lipat dibanding 2018. Tren mengonsumsi boba alias bola-bola kecil, kenyal, dan manis seperti mutiara hitam berlanjut hingga tahun ini. Menurut Fanny Low, Direktur Pusat Informasi Wisata Taiwan di Jakarta, boba berasal dari penganan tradisional bernama Fanwen, puding tapioka manis yang disajikan bersama es dan air bergula. Pada 1987, Liu Hanqie, pemilik toko teh Chun Sui Tang, mencoba memadukan teh susu dengan Fanwen. Ini menjadi awal mula munculnya minuman boba. Chun Sui Tang menjadi kedai teh yang pertama kali mempopulerkan bubble tea. Dari Taiwan, boba hingga menyebar ke seluruh dunia. Paduan rasa teh, buah, dan susu bercampur boba banyak disukai karena sensasi segar, manis, dan sedikit mengenyangkan. Masih menurut Direktur Pusat Informasi Wisata Taiwan di Jakarta, Fanny Low, ada sekitar 50 brand boba di Taiwan dan 20 diantaranya sudah dipasarkan di Indonesia. Ini belum menghitung merek boba buatan dalam negeri. Boba juga dijajakan di warung-warung boba pinggiran di tepi jalan. Begitu populernya boba, bahkan Jakarta tahun lalu menjadi tuan rumah Boba Fest kedua setelah kali pertama digelar di New York. Boba terbuat dari campuran susu dingin, karamel gula aren, dan mutiara tapioka. Boba dimasak dengan memasukkan mutiara tapioka ke dalam karamel gula aren dan susu dingin lalu dibentuk bulat. Vice President Corporate Affairs Food Ecosystem Gojek, Rosel Lavina menyebutkan, di layanan GoFood, minuman yang mengandung gula aren seperti brown sugar fresh milk dan brown sugar milk tea menjadi jenis minuman yang banyak dipesan konsumen. Transaksinya naik 29 kali lipat sepanjang 2019. Nah, minuman ini menjadi yang paling digemari untuk disantap dengan topping boba. Itu membuatnya masuk kategori populer untuk bubble tea drinks dan tergolong minuman kekinian. Adapun pesanan untuk boba drinks di aplikasi GoFood pada akhir 2019 juga meningkat 5 kali lipat jika dibandingkan dengan awal 2019. Mitra pelaku bisnis kuliner minuman boba pada 2019 juga meningkat 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Boba kini menjadi topping dalam berbagai macam minuman, mulai dari milk tea, Thai tea, minuman rasa coklat, hingga kopi. Hal ini berbanding lurus dengan tren di seluruh dunia ketika minuman boba menjadi penggerak utama pertumbuhan bisnis minuman. Nilai pasar global minuman boba 1.957 miliar dolar Amerika pada 2017 dan diprediksi terus tumbuh hingga tahun 2023 sebesar 7,4% per tahun. Cuan dari bisnis boba memang masih menggiurkan. Namun ada bahaya yang mengintai di balik manisnya segelas minuman dengan boba. Dilansir dari Insider, tapioca pearl sendiri sebelum ditambahkan gula atau madu sebagai perasa mengandung 160 kalori dalam setiap gelasnya. Nah, bila ditambah dengan bahan-bahan lain seperti susu dan teh dalam satu gelas penyajian boba, setidaknya mengandung 300 sampai 400 kalori. Merujuk perhitungan dari Fat Secret, ini artinya sama dengan 2 mangkok nasi putih. Dan tak hanya itu, temuan Channel News Asia bekerja sama dengan mahasiswa Diploma Applied Food Science and Nutrition di Politeknik Temasek, Singapura, pada 2019 lalu menyebutkan minuman boba mengandung lebih banyak gula dibandingkan dengan minuman soda yang selama ini dianggap paling tinggi gulanya. Segelas brown sugar boba milk ukuran 500 ml mengandung 92 gram gula, 3 kali lipat dibanding dengan kadar gula dalam 320 ml kaleng minuman soda. Dan celakanya, orang cenderung menganggap minuman boba bukan bagian dari konsumsi harian. Berbekal data ini, Kementerian Kesehatan Singapura berupaya mengingatkan warganya, apalagi saat ini hampir setengah juta warga Singapura hidup dengan diabetes. Boba tinggi kalori dan tinggi gula yang memicu obesitas dan penyakit diabetes serta penyakit jantung. Jadi baiknya harus mengatur frekuensi minum boba dan diimbangi dengan olahraga. Semua minuman manis memang menciptakan efek ketagihan, mau lagi dan lagi.
Oh ya, dan jangan terlalu banyak mengonsumsi boba lantaran juga berpotensi sulit dicerna dan menyebabkan sembelit. Boba jangan ditelan dalam keadaan utuh, harus benar-benar dikunyah hingga cukup lembut. Karena pada prinsipnya semua makanan dan minuman yang kita telan akan melewati esofagus atau kerongkongan yang diameternya tak lebih dari 2 cm. Bayangkan, jika tidak melewati proses pelumatan, Anda bisa tersedak. Seorang gadis di Tiongkok, Juli lalu tewas tersedak 3 butir boba. Upaya membawanya ke rumah sakit terlambat. Oke, sudah kita saksikan tadi ya. Apa yang dibahas dalam video? Nah, minuman yang sedang jadi tren kekinian yaitu boba. Ada yang sudah pernah atau sering? Angkat sering, ya kan? Padahal kita sudah tahu tadi, kita meminum 1 gelas boba itu kalau diperbandingkan dengan soda minuman, berapa kali lipat tadi kalorinya? 3 kali lipat. Padahal ketika kita mengkonsumsi boba itu, apakah dijamin itu kenyang? Enggak, kenyang tapi sesaat ya kan, karena isinya air. Jadi bisa menampung di lambung, memenuhi sesaat karena air nanti akan turun ke usus halus, usus besar keluar. Nah, di sini kalau kita mengkonsumsi boba, yang terjadi hanya penimbunan kadar glukosa. Apa penyakit yang timbul tadi? Nah, yang pertama adalah diabetes. Yang kedua adalah obesitas. Jadi ketika kita mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak, yang terjadi adalah kalorinya tertumpuk banyak sekali. Alhasil hanya zat gula, karena tidak ada kalori yang untuk sumber energi. Zat gula yang akan tertandon di lambung, terus diserap oleh tubuh. Sementara kalau kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, otomatis akan menjadi cadangan lemak, akhirnya menjadi obesitas. Kalau sudah obesitas, sudah kena diabetes, nah ini jadi harus berhati-hati dalam memilih makanan, tidak boleh terlalu manis dan lain-lain. Oke ya. Baik, setelah ini silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 seperti kemarin ya. Silahkan nanti boleh memilih nama kelompok dengan nama-nama enzim. Ada apa saja nama-nama enzim? Di SMP pernah? Enzim amilase, terus lipase, terus renin, iya betul, bisa renin, pepsin, terus amilase, lipase, renin, pepsin, tripsin. Nah, atau bahkan yang ada di lambung yang bisa digunakan untuk membunuh kuman-kuman yang masuk dalam tubuh. Namanya asam, betul sekali, asam klorida atau HCl, klorida. Nah, silakan gabung satu kelompok 5 seperti biasanya. Masing-masing silahkan memilih nama kelompok dengan nama-nama enzim ini. Silahkan. Boleh digeser kursinya, nggak apa-apa. Amilase sudah, lipase sudah, tripsin yang belum. Oke. Nah, silakan
Nanti saya bagikan LKPD-nya. Silakan diberi nama anggotanya siapa saja, nama kelompok. Baik, sudah semua LKPD-nya ya. Silahkan semua petunjuk dibaca dulu. Kemudian ada beberapa pertanyaan di LKPD, silahkan dijawab. Sudah ada buku panduannya, modulnya, silahkan boleh dipelajari. Bagi yang merasa kesulitan nanti boleh tunjuk tangan menanyakan. Bagi yang mau ditanyakan ya? Ya. Apa? Apa, Rahmat? Ya, buat presentasi itu jawabannya saja dibacakan. Nah, kalau mau dikasih ininya boleh, nggak apa-apa. Malah sekalian nanti tahu isinya kan. Enzim ini manfaatnya untuk apa? Boleh. Bagus malah. Boleh ditambahkan. Misalkan bagi tugas, yang satu penjelasan tentang enzimnya, yang satu tentang isi LKPD-nya. Oke, sambil diskusi, pencernaan itu dalam tubuh kita ada dua cara, ya kan? Artinya ketika kita ngunyah, nanti selanjutnya mau diapakan itu ada dua. Yang pertama ada namanya pencernaan mekanik. Ya, itu. Ada yang sudah tahu? Mekanik. Pencernaan mekanik. Contohnya di mulut. Ketika kita mengunyah. Berarti pencernaan yang terjadi ketika kita mengubah zat makanan yang bentuknya besar menjadi ukuran yang kecil. Kalau yang satunya pencernaan apa? Nah, betul, pencernaan kimiawi. Kalau tadi merubah tekstur yang tadinya besar menjadi kecil, kalau kimiawi, apakah dari kecil jadi besar lagi? Dibalik-balik. Kalau pencernaan kimiawi, pencernaan dengan bantuan enzim, betul. Nah, contoh yang pertama di mulut. Kalau di mulut pencernaan mekanik atau kimiawi? Kimiawi. Ada yang bilang mekanik, ada yang grup kimiawi. Mekanik, contoh, kita ngunyah, betul ya. Dari yang tadinya berondong jagung gede-gede, nah, akan berubah menjadi tekstur yang lembut. Itu namanya pencernaan mekanik. Lah kalau yang kimiawi, karena adanya enzim. Betul, enzim yang ada di mulut namanya, tambah satu nih boleh. Enzim P. Waalaikumsalam. Petialin, betul. Itu sebagai contoh. Silakan dilanjutkan lagi.
Ya, Robi. Ya. Kenapa? Oh. Yang bentuknya kepal itu hati. Ada orang yang bilang hati itu begini. Nah, sarangnya yuk. Hati. Jadi aslinya kalau hati itu kalau di apa ya? Seperti hati yang terbelah. Itulah bentuk hati yang sesungguhnya. Contoh, kalau itu digambarkan begini. Kalau gabungan begini. Dua hati yang menyatu, padahal itu hati yang sesungguhnya bentuknya yang agak tengkurap, membulat gitu. Biasanya warnanya sesuai hampir sama dengan warna hati ayam kalau kita makan itu. Ya merah hati, merah tua. Jadi kenapa kok warnanya merah tua? Karena hatinya kotor. Apa alasannya? Nah, terbentuk dari gumpalan darah. Karena isinya di situ adalah perombakan sel darah merah. Dirombak oleh hati yang nanti akan terpakai lagi. Nah, makanya warnanya juga merahnya kayak darah yang warna kental. Nah, terus mau ditaruh di mana kamu kan? Coba di bagian mana letak hati? Sini. Katanya sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Di sisi bagian kanan, kiri, atas, bawah, belakang. Kanan di bagian agak bawah. Jadi kalau kalian diejek sama temannya bilangnya saya sakit hati bu, ya nunjuknya ke sini. Sakitnya tuh di sini. Nah, kalau di sini apa berarti? Nah, jantung. Berarti kalian saya sakit jantung bu, ya kan? Karena diolok-olok temannya misalkan. Jadi kalau kita membahas antara bahasa Indonesia dengan apa? Logat bahasa kita sehari-hari dengan asli organ ya jauh beda. Silakan duduk. Ada yang tahu berapa berat hati kita? 5 kilo. Lumayan kalau ditukar beras. Jual hati, buat diganti beras. Hati itu organ terberat penyusun struktur tubuh kita. Beratnya 2,5 kilo kurang lebih. Ya tergantung postur juga, ya kan? Semakin tinggi berarti ukuran hatinya juga semakin besar. Sama dengan jantung juga. Jantung kan sak kepalan tangan. Nah, itu jantung. Kalau hati rata-rata 2,5 kilo. Dan karena itu organ paling penting, ya sih semua penting ya. Cuman karena fungsinya sangat penting, jadi itu bisa dianggap memang bobotnya paling banyak. 2,5 kilo. Coba nenteng beras 2,5 kilo, taruh di perut, digandol ke. Tapi kenapa kita tidak merasa berat? Ya karena memang sudah dari kecil diatur letaknya di situ, tidak akan berpindah tempat. Iya. Nah, betul. Iya. Gini, contoh gampangnya, kalau seorang ibu hamil itu kan rahimnya di sini. Sementara organ juga ada di sebelahnya.
Lah mau di mana lagi memang tidak ada tempatnya. Allah menciptakan rahim juga tepat di paling bagian rongga badan yang tidak ada struktur tulang yang banyak, yaitu di perut. Nah, ketika operasi sesar itu kadang dokter kan tidak tahu ketika membelah kemudian mengambil bayi kok tidak sengaja nyenggol lambung si ibu. Nah, biasanya ibu akan merasa mual. Karena apa? Ada lambung yang tergerak-gerak, akibatnya makanan terdorong ke atas. Jadi walaupun dibius kan ada yang bius total, ada yang bius hanya sebagian. Jadi masih bisa merasakan ujuk-ujuk pengen muntah. Nah, itu karena lambungnya kesenggol ketika terjadi operasi sesar. Toh ketika ibu makan nanti nutrisinya akan ke si bayi, kan nek dekat kan gampang toh, nggak usah pesen tiket, langsung bisa sampai lewat tali pusar. Jadi memang desain Allah itu luar biasa. Karena apa? Dengan ukuran perut segitu saja itu sudah bisa menampung hati yang 2,5 kilo. Ada usus yang, ada yang tahu panjangnya berapa? 2 meter tok sih, sini-sini sampai 160 kan berarti 1,5 meter. Kalau diolor itu kurang lebih 7 sampai 8 meter. Usus kalian misalkan mau diolor-olor gini itu segitu. Yang jadi uniknya kenapa tidak ada yang berlibet ngono kan, ketekuk, akhirnya macet pencernaannya. Itulah desain yang maha kuasa. Betapa arsitek yang tidak ada saingannya, ya kan? Nah, sementara usus besar aja begini, letter U, dadak belok, ada umbai cacing juga. Aduh, dadak melewati siklus yang panjang itu. Padahal itu kita pakai setiap saat, karena setiap saat kita mencerna, tergantung siklus makannya. Dan tidak ada yang alhamdulillah sehat, nggak bermasalah. Otomatis berarti semua organ pencernaannya juga sehat, nggak bermasalah. Nah, ini titik yang harus kita syukuri, bahwa ya Allah, betapa rumitnya isi tubuh kita, hanya Maha Satu yang mengatur. Tidak ada yang sampai putus. Walanya usus putus gimana judulnya, ya kan? Nah, harus operasi penyambungan usus nganggo Alteco kan nggak bisa, gitu ya. 10 menit lagi ya. Nah, siapkan presentasi. Silakan nanti bisa pakai pengantar enzim. Kami dari kelompok lipase. Nah, lipase itu apa? Fungsinya apa? Biar langsung sekalian semua tahu kalau dengan mendengarkan.
misalkan nanti mengucapkannya urutan saluran pencernaan mulai dari mulut, ini. Tidak usah dikasih kata. Tapi ini bagian diambil urutannya. Kalau itu kan semuanya. Nah ini ada satu lagi yang perlu kita bahas. Dalam sistem pencernaan itu ada namanya organ pencernaan, ada kelenjar pencernaan. Artinya, apakah setiap organ itu juga sebagai kelenjar? Ya kan? Kalau kita urutkan organ ya tinggal kita sebutkan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, keluar lewat anus kotorannya. Tetapi kan nanti ada organ pankreas, ya kan? Ada organ hati, terus empedu, paru-paru. Ngapain paru-paru nongol di situ? Rektum. Nah, kalau membahas urutan organ, itu organ yang dilewati. Jelas ya? Dari mulut sampai anus. Kalau bahas kelenjar, kelenjar itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan enzim yang membantu pada pencernaan. Contoh di mulut ada enzim petialin. Oh berarti mulut itu organ juga, kelenjarnya juga ada, gitu ya. Terus apa lagi? Lambung menghasilkan ada 3, asam lambung, ya kan? Asam klorida, pepsin dan ayo. Yang di lambung, asam lambung, ya kan? Terus pepsin dan renin, 3 ini yang berfungsi. Artinya lambung juga dia organ, dia juga penghasil kelenjar karena menghasilkan enzim. Terus nanti pankreas, usus itu perantara. Karena apa? Dalam usus halus itu ada bantuan pankreas yang mengeluarkan enzim. Berarti pankreas itu disebut kelenjar pencernaan. Nanti dimasukkan ke usus halus, dorong. Nah, kalau di usus halus atau pankreas ada 3, yaitu amilase, lipase, dan trypsin. Gitu ya. Nah, jadi bedanya di situ. Lima menit lagi ya. Ya.
Oke, siap ya? Oke, yang pertama kelompok mana dulu yang mau maju? Yang sudah siap? Tripsin? Oh, belum. Asam klorida? ACL belum? Yo, yang sudah siap dulu boleh maju. Lebih cepat lebih baik. Lanjutkan. Yuk. Atau urut saja dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Takutnya belum siap. Oh, dibalik katanya. Oke. Dari 5 dulu. Ya. Biar shock terapinya sama. Yuk. 5, 1, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kelompok apa ya? Tripsin. Yuk. Kan tugasnya gantian. Kemarin sudah presentasi syaratannya. Ayo, silakan. Yang lain silahkan perhatikan, boleh ngasih tanggapan, saran, dan pertanyaan. Jangan sampai jatuh. Oke, siapa moderator? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa nih? Ya, kami dari kelompok Tripsin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Rahmat Salim. Saya Firya Faisal. Ya, kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Soal jawab. Jadi sistem pencernaan adalah sistem cara pengolahan makanan yang diserap tubuh. Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, terus berakhir di anus. Struktur pencernaan makanan sendiri itu ada mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan atau esofagus, terus lambung, usus halus, terus ada pankreas, hati, sama terakhir anus. Mekanisme pencernaan manusia. Jenis pencernaan manusia dibedakan menjadi dua, yakni pencernaan kimiawi dan mekanis. Baik pencernaan kimiawi maupun mekanis sama-sama penting dan diperlukan oleh tubuh. Kedua, jenis pencernaan ini bekerjasama dengan baik. Perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. 1. Pencernaan mekanis sangat menekankan adanya perubahan fisik, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan perubahan kimiawi yang ada di dalam makanan. 2. Pencernaan mekanik membantu dalam proses pemecahan partikel makanan besar menjadi bagian yang kecil. Namun, dalam pencernaan kimiawi bertujuan untuk memecah partikel besar menjadi molekul kecil. 3. Dalam proses pencernaan kimiawi, bahan dan alat yang digunakan adalah enzim, maka disebut dengan pencernaan enzimatik. Sedangkan dalam pencernaan mekanik menggunakan proses mekanis atau tindakan fisik. Tujuannya adalah menghancurkan makanan, misalnya dengan mengunyah atau menumbuk. Apakah ada pertanyaan?
kalau kita terjadi gangguan dalam salah satu organ kita, mungkin akan ada kendala atau gangguan. Kalau satu terganggu, Pasti itu ada gangguan. Ya, kan efeknya nanti bagaimana? kita tidak bisa mencerna dengan baik. Mungkin makanannya itu akan menjadi perusak organ, terus organnya rusak, terus menjadi penyakit. Artinya ketika satu bagian organ kita sebut saja mulut kita terganggu, contoh gangguan di mulut apa paling sering terjadi? Kayaknya seluruh umat manusia pernah merasakan itu. Artinya semua juga tidak, tapi ketika saja kita ngomongnya susah, akibatnya apa? Makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Enak nggak rasanya? Walaupun dipaksakan masuk ke lambung yang tetap dicerna, cuman hasilnya nanti tidak dalam bentuk tekstur yang lembut. Akibatnya nanti di lambung keceplosan di nada-nadanya. Nada yang sudah lembut malah masih posisinya masih besar-besar. Kita masih yang lambung. Jadi otomatis akan berimbas kepada organ-organ yang lainnya. Betul ya? Silakan satu lagi. Kami bila ada kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Tripsin. Oke, berikutnya kelompok 4 urut adil, keadilan sosial. Pegang mic-nya, jangan sampai jatuh. Sudah nyala? Sudah. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kembali lagi bersama kelompok kami. Kali ini kami menjadi kelompok amilase dan di sini perkenalan belum ya? Oh iya, sudah ya. Sudah kenal. Kalau sudah kenal berarti lanjut aja ini ya. Langsung ya. Oke, seperti biasa, tentu saja bukan saya yang menjelaskan, karena saya hanya sebagai moderator. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya untuk menjelaskan. Organ penyusun sistem pencernaan manusia. 1. Mulut. Proses pengunyahan. 2. Kerongkongan. Gerakan peristaltik. 3. Lambung. Otot atas lambung relaksi agar makanan bisa masuk. Otot bawah lambung mencampur makanan dengan zat pencernaan. Usus halus. Gerakan peristaltik. Sistem pencernaan manusia terpanjang. Usus besar. Gerakan peristaltik untuk membusukkan sisa makanan. Urutan saluran pencernaan pada pencernaan makanan. 1. Mulut, 2. Faring, 3. Esofagus, 4. Lambung, 5. Usus halus, 6. Usus 12 jari, 7. Usus kosong, 8. Pankreas, 9. Hati, 10. Kantong empedu, 11. Usus besar, 12. Rektum, 13. Anus. Gerakan yang terjadi pada dinding esofagus sehingga makanan masuk ke lambung, yaitu pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Proses terbentuknya fases atau kotoran hasil pencernaan, mulai dari mulut, terus turun ke kerongkongan, ke lambung,
terus ke usus halus, usus besar, dan dikeluarkan lewat anus. Macam-macam enzim dalam lambung dan fungsi-fungsinya. 1. Enzim renin. Fungsinya yaitu mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang kedua, enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, asam klorida. Sekian penjelasannya. Mungkin jika ada yang kurang jelas, kami buka lowongan pertanyaan. Silakan. Ayo, ada lowongan pertanyaan. Tadi dibahas gerak peristaltik. Itu terjadi di mana? Kerongkongan, esofagus atau kerongkongan. Nah, apa itu gerak peristaltik? Dorong kemas makanan supaya apa? Bisa turun ke lambung dengan sempurna. Contoh tadi di kasus boba itu tersedak gara-gara 3 butir boba sekaligus mungkin ketelan. Kenapa tidak tertolong? Esofagus menutup saluran. Lah bukannya itu diminumi aja. Kalau saluran tertutup, kita minum pun apa ya masuk minumannya? Tidak, akan keluar lagi. Nah, yang paling bahaya adalah karena letak kerongkongan dan tenggorokan itu kan sebelahan. Takutnya karena 3 butir boba itu menahan di kerongkongan, mendorong tenggorokan, alhasil tenggorokan pun tersekat. Nah, tenggorokan kan untuk alat pernapasan. Nah, kalau saluran pernapasan sudah terdorong, otomatis akan terjadi sesak nafas. Nah, inilah kemungkinan yang menyebabkan si gadis yang tadi kesedak 3 butir tok ya. Padahal kan izin boba itu. Tetapi karena saking memenuhi rongga kerongkongan dan mendorong tenggorokan, akhirnya tidak tertolong karena gagal nafas. Yuk, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Sepertinya nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Oke, langsung saya tutup aja ya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang 16. Berikutnya lanjut kelompok naik lagi 3. Kelompok namanya lipase. Kelompok berlemak ini lipase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lipase akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, sebelum itu kami perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Duta, bisa dipanggil Duta. Saya Mala, saya Wilda. Isna, saya Sarah. Ya, nggak dengar, kurang keras yo. Maaf masih nggak dengar. Keras lah. Yo. Saya Wilda. Saya Isna. Saya Sanada. Ya, akan kita mulai. Organ pankreas, lipase pankreas. Fungsi enzim pencernaan mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus halus, lipase, mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Maksudnya mulut gambar-gambar. Mulut.
mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Gerak peristaltik yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Terdapat kantuk epiglottis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai fase sebelum dieliminasi. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Ya, saya buka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya? Siap, izin bertanya. Ya. Boleh nggak? Boleh. Apa itu bakteri E. coli? Silakan dijawab. Yakult bukan Yakult. Disebutkan ada peran bakteri Escherichia coli. Letaknya di mana? Besar. Di. Iki apa iki? Kan bakteri dalam besar ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau E. coli menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Salah satunya untuk apa? Kan ada di susah paling bawah. Yaitu membantu membusukkan zat makanan. Betul sekali, membantu proses pembusukan makanan. Artinya, kalau tidak ada peran E. coli, apa yang masuk keluarnya sama persis. Fotokopian aja. Oh, kadang masuknya semangka, keluarnya besar. Yang masuk tempe goreng, keluarnya besar. Kalau tidak bisa, keluarnya besar. Nah, kalau tidak ada E. coli masih utuh, makan semangka warnanya merah itu keluarnya juga merah. Mana gue tidak. Silakan, ada lagi mungkin. Ada lagi? Cukup. Sampai sudah siang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut berikutnya kelompok 2. Silakan. Baiknya. Ini biar suaranya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok training akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kasein, lalu dicerna oleh pepsin. Urutan saluran pencernaan pada pencernaan makanan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus 12 jari, usus kosong, pankreas, hati, kantung empedu, usus besar, rektum, yang terakhir anus. Gerakan yang terjadi pada dinding esofagus sehingga makanan masuk ke lambung. Gerakan peristaltik yaitu gerakan-gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Proses terbentuknya fases atau kotoran hasil pencernaan yaitu melalui sisa-sisa makanan atau limbah yang ada di dalam usus besar dibusukkan oleh bakteri E. coli. Setelah itu disimpan sebagai feses di rektum.
Macam-macam enzim dalam lambung. Yang pertama, pepsin. Fungsinya, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Renin mengubah kaseinogen menjadi kasein. Asam klorida berfungsi membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang terakhir, lipase gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Sesi pertanyaan dibuka. Siap izin bertanya? Siap. Boleh nggak? Ya, boleh. Itu apa saja contoh-contoh gangguan yang ada pada saluran kerongkongan bisa dijawab? Contoh, kalau sakit tapi di kerongkongan, kalau dulu kan tadi sakit apa? Panas darah. Kalau di kerongkongan ada yang sering bilang radang tenggorokan. Itu betul nggak? Ayo betul? Radang tenggorokan. Yang sakit tenggorokannya atau kerongkongannya? Contohnya kalau radang tenggorokan ciri-cirinya gimana? Sakit. Buat nelan sakit. Artinya kalau kita menelan itu yang menelan tenggorokan atau kerongkongan? Berarti besok-besok kita harus ganti istilah ke dokter, misalkan ya, maaf Pak Dokter, saya sakit radang kerongkongan. Dokternya mudeng nggak kira-kira? Ya mudeng. Tapi kalau agak lucu iya, karena yang terbiasa radang tenggorokan. Padahal itu yang sakit adalah mungkin ya tenggorokan juga, tapi fokusnya adalah kerongkongan karena cirinya adalah menelan itu sakit. Jadi makan tidak enak karena ada sesuatu yang sedang terluka. Biasanya ya kayak kalau infeksi kayak sariawan itu, tetapi letaknya di kerongkongan kita. Karena kalau ngomong aja susah, nelen susah. Nah itu yang membuat lambung kita enak makan pun kalau di bagian organ sebelumnya bermasalah, otomatis kita tidak bisa menikmati makanan. Otomatis pencernaan mekaniknya juga tidak lancar. Ada lagi? Satu lagi. Cukup? Ya. Ditutup. Sekian dari kami. Bila ada sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2, tepuk tangannya mana? Yang kelompok terakhir silahkan penutup, tampilkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asam Klorida ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Asam klorida. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Organ penyusun sistem pencernaan manusia. Yang pertama mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus 12 jari, usus kosong, kantung empedu, usus besar, retikum, dan anus. Saluran pencernaan saluran pencernaan makanan. Yang pertama rongga mulut, kemudian berakhir pada anus. Gerakan yang terjadi pada dinding esofagus disebut gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan yang kemudian mendorong makanan menuju lambung. Proses terbentuknya feses atau kotoran hasil pencernaan.
Proses terbentuknya feses atau kotoran sebagian besar berasal dari sisa-sisa makanan dan air yang diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai fase sebelum dieliminasi menjadi feses. Enzim yang berada dalam lambung antara lain: 1. Enzim pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin, berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin. Yang ketiga, asam klorida atau HCl, berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang terakhir, lipase gastrik atau enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Siap, izin bertanya? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang lain. Ya, silakan yang lain. Memaksa dia. Daripada ngambek. Unsur politik. Oke, siap, izin bertanya. Saya mewakili mereka ini bertanya, bagaimana cara kerja rektum dalam menjalankan fungsinya? Bisa dijawab. Rektum itu ada di antara organ apa sama apa? Usus besar. Anus. Tengah-tengahnya. Ya, silakan. Gak apa-apa. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum, bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian penampungan feses belum dikeluarkan lewat anus. Padahal terkadang kita mungkin misalkan BAB setiap hari pagi, misalkan 2 hari atau 3 hari tidak BAB, itu feses atau kotoran kita akan tertampung di bagian rektum itu penuh. Sementara kadar airnya juga kurang ya kan biasanya karena apa? Sulit, akibatnya keras. Bagaimana caranya keluar itu? Orang sudah keras, penuh, buat jongkok, penuh kekuatan bulan, tapi tidak mau keluar. Apa yang dilakukan? Untuk pasrah. Minum obat. Obat apa obat capek? Obat apa biasanya? Artinya obat itu kan berfungsi untuk melunakkan kotoran feses yang sudah terlanjur keras. Jadi nanti biar keluarnya yang sesuai dengan jalannya, lagi bisa dengan mudahnya. Apakah ketika kita sembelih minum air sebanyak-banyaknya langsung bisa keluar? Karena proses pencernaan lama sekali. Jadi otomatis solusi jalan yang pertama adalah membuat feses itu lunak dulu supaya keluarnya mudah, yaitu dengan molan tadi atau ada yang jumpolan namanya yang biasa untuk gendong. Tapi tunggu, biasanya kalau malam sebelum minum jumpolan dulu, baru nanti paginya perut akan terasa mules dan akan keluar seluruh harta benda yang sudah tertampung selama 3 hari. Akhirnya gitu ya? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Siap, tidak ada. Siap, silakan ditutup. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyala? Nyala kan? Udah nyala belum? Panasin ya? Ya. Nunggu.
sambil menunggu materi yang akan kita rangkum kesimpulannya hari ini, urutan saluran pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, baru anus. Nah itu ya, dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, pankreas kan yang menghasilkan kelenjar, kemudian usus besar, ini usus halusnya yang di tengah, yang tadi panjangnya kurang lebih 7-8 meter. Nah ini usus besarnya. Nah di sini ada bagian kecil namanya umbai cacing atau biasa kita kenal dengan usus buntu. Nah kemudian ini anus. Nah rektum itu di sini. Jadi tadi yang untuk menampung kotoran satu hari rata-rata ya, yaitu di sini. Berikutnya hilang. Apa ya? Kurang kenceng. Nah, mulai dari mulut, di sini nanti akan ada air liur, ada gigi yang berfungsi dalam pencernaan secara mekanik. Kemudian nanti ada kelenjar air ludah yang akan membantu proses pencernaan secara kimiawi karena mengeluarkan enzim yang namanya apa kalau di mulut? Nah, tialin paling atas. Kemudian copot lagi ya. Nah, kita lanjutkan saja. Setelah mulut nanti akan ada lambung. Nah, di lambung nanti akan terjadi dua proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Kalau kimiawi kita tahu ya, di lambung ada apa saja tadi? Asam klorida, pepsin dan renin. Nah, terus secara mekaniknya apa yang terjadi di lambung? Apakah mengunyah seperti halnya di mulut? Tapi proses pengadukan. Jadi diulak-walik supaya apa? Semuanya tercampur dengan enzim supaya bisa dicerna, nanti dilanjutkan ke usus halus. Nah, masuk di usus halus nanti juga ada berkaitan dengan pankreas yang menghasilkan kelenjar pencernaan. Nah, pankreas yang masuk ke usus halus nanti enzimnya ada 3 juga yang sering kita kenal, walaupun aslinya banyak ya. Yang pertama adalah amilase, tripsin dan lipase. Nanti fungsinya tadi sudah ada beberapa yang kita bahas. Kemudian dari usus halus nanti langsung ke rektum, usus besar dulu ya. Di situ akan ada peran tadi bakteri yang disebut dengan E. coli, Escherichia coli yang membantu proses pembusukan zat makanan. Kenapa kalau tidak dibuat busuk? Tidak bisa dikeluarkan ya kan? Artinya karena itu sampah harus dibusukkan dulu dengan bakteri itu, baru nanti dikeluarkan. Walaupun sebelumnya ditampung oleh rektum dulu, baru dikeluarkan oleh anus. Jelas ya? Jadi kesimpulan hari ini, nah, kita sudah tahu urutan sistem dari mulai mulut sampai anus. Yang kedua adalah struktur hubungannya, karena satu dengan yang lainnya pasti berkaitan. Termasuk di dalamnya ada enzim-enzim. Nah, yang terakhir adalah nama-nama enzim yang menyusun di masing-masing organ. Tadi sudah kita bahas, di lambung ada 3, kemudian di usus halus ada 3. Oke ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Asik, tapi agak ngantuk karena sudah siang ya. Nah,
Oke, nanti kita akan ketemu lagi pertemuan berikutnya, tentunya dengan masih berkaitan dengan sistem pencernaan. Semoga dalam kondisi sehat terus. Amin. Nah, untuk yang terakhir silahkan boleh balik ke tempatnya masing-masing. Nanti akan saya bagi soal evaluasi. Sisa nggak apa-apa.
2 menit lagi ya. Yuk dikumpulkan. Salah satu dari belakang berdiri ngambil minyak temannya. Kumpulkan semua. Sudah semua ya? Ya. Oke, terima kasih sekali. Pertemuan berikutnya kita akan berjumpa lagi dengan membahas kaitannya dengan gangguan sistem pencernaan yang sedikit tadi sudah kita bahas. Ada sariawan, ada sembelit dan lain-lain. Oke ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.